Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terkait dengan pertanyaan dari jemaah kita AA, bagaimana amalan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Baik, yang pertama adalah semua amal soleh. Berdasarkan riwayat hadis Rasulullah SAW, tidak ada amalan yang paling Allah cintai melainkan amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Makna dari hadis tersebut adalah semua amal soleh, bukan cuma solat ataupun bacaan Quran kita, akan tetapi semua amal soleh, bersedekah, menafkahi anak dan istri kita, menyapu musola ataupun masjid, ataupun amal-amal soleh yang lainnya, yang mana amal soleh tersebut bila dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, Allah lebih mencintainya atau dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Yang kedua adalah bagi yang berkurban, dianjurkan untuk tidak memotong kuku dan rambut sejak tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Makna dari hadis ini adalah khawatir ketika kita potong kuku tersebut, sedangkan kurban adalah ampunan dosa, khawatir kuku yang kita potong tersebut belum Allah ampuni dosanya. Oleh karenanya disunnahkan, dianjurkan bagi orang yang berkurban untuk tidak memotong kuku dan rambut. Dan yang ketiga adalah berpuasa. Baik yang berkurban ataupun yang tidak berkurban, dianjurkan untuk berpuasa di 8 dan 9 Zulhijjah. Alhamdulillah, Kementerian Agama Kabupaten Cirebon kemarin ikut berpartisipasi menentukan tanggal 1 Zulhijjah, yang mana 8 dan 9 Zulhijjah jatuh pada tanggal 4 dan 5 Juli. Oleh karenanya mari kita laksanakan puasa. Barang siapa berpuasa di 8 Zulhijjah ataupun 9 Zulhijjah, Yaumit Tarwiyah dan Yaumil Arafah, maka Allah ampuni dosanya setahun dan 2 tahun yang lalu dan 2 tahun yang akan datang. Oleh karenanya mari kita laksanakan puasa di bulan Zulhijjah ini. Dan yang ketiga adalah apabila ketika pelaksanaan sholat Idul Adha, sebelum kita berangkat melaksanakan sholat Id, dianjurkan untuk mandi hari raya terlebih dahulu. Bagaimana niatnya? Nawaitul ghusla li'idil adha lillahi ta'ala. Caranya sama seperti cara mandi junub, yang penting basah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang keempat adalah dianjurkan bagi orang yang hendak berangkat sholat Idul Adha untuk tidak makan dan minum sejak dia berangkat sampai imam turun dari mimbar. Maka saat itulah kita boleh makan dan minum. Dan yang terakhir adalah perbanyaklah takbir, tahlil, tasbih dan tahmid, khususnya di 1 sampai 10 Zulhijjah ini. Berdasarkan riwayat hadis Rasulullah SAW, tidak ada amalan yang paling Allah cintai melainkan takbir, tahlil dan tasbih dan tahmidnya seseorang di 1 sampai 10 Zulhijjah ini. Dan yang terakhir adalah ketika pelaksanaan sholat Idul Adha, dianjurkan bagi semua umat untuk mendengarkan khutbah Idul Adha dan berangkat dan pulang dari jalur yang berbeda agar kita mengenal saudara-saudara dan tetangga-tetangga. Itulah amalan yang bisa kita laksanakan sejak tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah ini, khususnya dalam penanggalan bulan terakhir di dalam penanggalan Hijriyah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal soleh kita dan Allah pertemukan kita semua kembali ke Idul Adha tahun depan dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat, banyak rezeki yang barakallah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.